Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santoyo Sementari dan di Stasi Santo Tomase, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023, hari biasa pekan ke-11. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau melihat kami dari dalam persembunyian-Mu dan mengenal persoalan-persoalan yang ada dalam hati kami. Janganlah kiranya sia-sia permohonan kami, tetapi berilah kami kekuatan agar dalam nasib mujur ataupun malang tetap hidup rukun bersama, mengikuti teladan Yesus Putra-Mu dan saudara kami yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang bagaimana berdoa, dan Ia mewariskan kepada kita orang-orang yang percaya padanya melalui para rasul doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itulah Tuhan Yesus memberikan kepada kita jalan menuju kepada Allah yang Maha Kuasa sebagai Bapa. Dalam doa Bapa kami, kita dibawa kepada pemahaman baru tentang Allah yang begitu dekat dengan kita sebagaimana Bapa kita. Maka doa seperti yang disampaikan Tuhan Yesus dalam sabdanya bukan soal banyaknya kata-kata, tetapi bagaimana kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Sebagaimana kita dengan orang tua kita sendiri, kita tidak perlu banyak kata-kata, namun ketika relasi, hubungan, kasih itu terjalin sudah demikian dekat, maka tidak perlu banyak kata-kata, dan orang tua kita, Bapa kita pun akan memberikan apa yang kita perlukan untuk keselamatan kita. Maka saudara-saudariku, marilah bersama dengan doa Bapa kami yang kita lantunkan selalu, semoga relasi kita dengan Allah Sang Pencipta, Bapa semesta alam pun semakin dekat, sehingga kehendaknya semakin selaras dengan hidup kita, ataupun kita semakin menyelaraskan dengan kehendaknya, yang akhirnya menuntun kita kepada keselamatan dan keabadian. Marilah pula kita belajar untuk terus mau dan bisa mengampuni sesama, karena itu pula yang akan menjadi pintu kita untuk memperoleh pengampunan dari Bapa, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, pemilik, sumber, dan tujuan sejati perjalanan hidup kita, dan juga pusat seluruh semesta ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk selaras dengan kehendak Allah, dengan terus bertekun mewujudkan doa Bapa kami dalam hidup kita ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.